Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa qala radiyallahu an syahdan, bahwa kasih akan malaikat itu daripada syarat iman. Syarat tidak terpenuhi, maka sesuatu itu tidak sah. Iman kita belum sah kalau kita kada kasih kepada malaikat. Jadi kita wajib kasih, wajib percaya dengan malaikat. Maka barang siapa berseteru atau benci atau menghinakan atau menyumpah akan sekalian mereka itu, atau salah seorang daripada mereka itu, atau katanya tiada ada segala malaikat itu, atau katanya tiada ku percaya akan mereka itu, maka sungguhnya jadi kafir ia. Nah, jadi karena iman lawannya kafir, kafir lawannya iman. Iman dan kafir tidak bisa disatukan, tidak bisa bersatu, karena itu adalah dua hal yang berlawan-lawanan. Di saat kita kada beriman dengan malaikat, maka kita menjadi kafir. Dan ketiga, percaya akan segala kitab, artinya menyungguhkan dengan hati bahwasanya segala kitab yang diturunkan Allah Ta'ala dari langit kepada segala pesuruhnya itu sebenarnya dan adalah kitab itu suruhnya dan tegahnya, yakni suruhnya kepada berbuat kebajikan, dan tegahnya yakni daripada segala yang dilarangkan, dan janjinya akan menganugerahai nikmat kepada segala mukmin, dan janjinya akan menyiksa segala hambanya yang durhaka dan yang kafir, dan cerita hari kiamat daripada bangkit segala manusia di dalam kuburnya. Nah, itu adalah isi-isi di dalam Al-Quran. Ada namanya janji. Barang siapa yang melaksanakan perintah Allah ke surga. Barang siapa yang melanggar perintah Allah ke neraka. Cerita hari kiamat, tentang dibangkitkan kembali, dan lain sebagainya, apa saja yang di dalam Al-Quran. Maka adalah banyaknya kitab Allah itu 104 buah kitab. Berapa? 104 buah kitab. Maka yaitu kalamullah semuanya, dan dalamnya itu diturunkan kepada Nabiullah Adam 10 buah kitab, dan akan Nabiullah Idris 30 buah kitab, dan akan Nabiullah Ibrahim 10 buah kitab, dan akan Nabiullah Syith 50 buah kitab,
Dan sekalian kitab itu suhuf namanya. Dan akan Nabiullah Daud sebuah kitab Zabur namanya. Dan akan Nabiullah Musa disebut Taurat namanya. Dan akan Nabiullah Isa sebuah kitab Injil namanya. Dan akan Nabi Muhammad SAW sebuah kitab yaitu Al-Quran namanya. Itulah yang terlebih daripada segala kitab. Artinya apa? Al-Quran itu terlebih afdal, terlebih utama daripada segala kitab. Dan tiada harus atas kita, tapi sama semuanya itu adalah kalamullah. Semua adalah kalamullah. Kenapa lebih? Maksud lebih sini kenapa? Lebihnya di mana? Di antara kitab-kitab yang lain karena diturunkan kepada nabi kita. Karena sesuatu hal yang berkenaan dengan nabi itu akan menjadi mulia. Karena kita menjadi mulia, kenapa sebabnya? Karena umat Rasulullah. Madinah menjadi kota yang mulia karena disitulah Nabi diwafatkan. Makkah menjadi mulia karena disitulah tempat kelahiran Rasulullah. Jadi apa saja yang berkenaan dengan Nabi, berkaitan dengan Nabi itu terlebih daripada yang lainnya. Atau yang berkenaan dengan Nabi itu menjadi mulia. Sampai sandal Nabi aja jadi mulia. Nah, sandal Nabi, terompah Nabi itu menjadi mulia. Maka lambang-lambang banyak dibuat dari terompah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada harus atas kita mengikut kitab lain daripada Al-Quran hingga hari kiamat. Jadi yang kita ikuti, yang kita baca, yang kita pelajari Al-Quran aja. Kada perlu kita mempelajari atau membaca kitab Injil, Zabur, Taurat. Apalagi Injil, wah ini Injil sekarang itu bisa diubah-ubah sudah. Kada terjaga lagi kemurniannya. Akan tetapi kitab-kitab Al-Quran itu dijaga, terjaga kebenarannya sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, maka kami menjaganya. Siapa maksudnya? Allah yang menjaganya. Maka barang siapa menyangkal suatu jua pun segala kitab, atau diperdustakannya, atau disanda-sandakannya, atau diringankannya, jikalau satu huruf sekalipun, atau disumpahnya, maka sanya jadi kafir orangnya. Nanti mengatakan murtad. Murtad lawan kafir apa bedanya? Kurang lebih aja, jangan sana 11-12 kafir, murtad. Murtad keluar daripada ilmu Islam, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sama seperti meremehkan Al-Quran. Misalnya surah Yasin, surah Yasin dilempar atau surah Yasin ditaruh di lantai, itu kan meremehkan, bisa membawa kepada kemurtatan dengan secara tidak sengaja. Kalau murtad secara sengaja ya Pak, pembaptisan, akan masuk mana gereja, keluar dari agama Islam, berikrar aku masuk agama lain, itu kan murtad secara sengaja. Kalau murtad secara sengaja kan tahu kita nih, aku murtad karena aku keluar dari agama Islam. Yang sulitnya itu ketika ia murtad itu tidak sengaja, kadang merasa bahwasanya dirinya itu murtad. Nah, kadang merasa itu yang sulit, nang alih. Orang kadang merasa ngalih. Seperti menimbai Yasin. Yasin kan Al-Quran juga. Oh, jangan ditimbai, pada papa aja. Nah, ada papanya itu, itu bisa mengolah kepada kekafiran. Maandak Yasin di piring,
piring itu anda halal. Jadi salaman, tali basi, ada yang tali kahit. Nah itu jangan sampai kita meremehkan Al-Quran. Dan keempat, percaya akan segala pesuruhnya. Artinya menyungguhkan dengan hati akan segala pesuruh Allah Ta'ala itu sebenarnya disuruhkan mereka itu kepada segala makhluk, akan menyampaikan suruhnya daripada segala hukum syarak, halal dan haram, dan fardu dan sunat, dan makruh dan mubah, dan ceritakan oleh mereka itu akan hal ehwal hari kiamat, daripada surga bagi segala mukmin dan neraka bagi orang yang durhaka dan segala kafir dan barang sebagainya, dan adalah sekalian mereka itu terpelihara daripada kufur dan terpelihara pada mengerjakan dosa besar, dahulu daripada keturunan wahyu atau kemudian daripadanya. Jadi sebelum diturunkan wahyu berarti belum diangkat menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi pun dipelihara daripada perbuatan dosa. Kemudian setelah menjadi nabi diturunkan wahyu jadi nabi, berarti sesudahnya mereka kadang juga mengerjakan dosa besar. Kenapa? Maksum, mereka tuh terpelihara, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengerjakan dosa besar, dahulu daripada keturunan wahyu atau kemudian daripadanya. Terbit daripada mereka itu dosa kecil dengan tiada sahajanya mereka itu mengerjakan dia. Ya terkadang mereka itu ada mengerjakan sesuatu dosa kecil, tapi tidak dengan disengaja. Tetapi tiada terbit daripada mereka itu dosa kecil yang kekejian pada nubuah mereka itu, artinya yang dapat mencederai daripada kenabian mereka, mencederai kerasulan mereka. Dosa kecil yang menghilangkan derajat atau mencederakan daripada derajat kenabian atau kerasulan mereka. Apa contohnya? Contohnya seperti Nabiullah Ayyub alaihissalam. Nah, Nabi Ayyub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam ujian. Mulai dari kebun sidin terbakar habis. Ada papaya sidin, alhamdulillah. Nah, ketika mendapat ujian itu alhamdulillah. Harta ini habis. Lalu ketika karyawannya habis juga terbakar. Lalu ketika diuji dengan anak pian meninggal. Apa ujar sidin? Andaikan aku kada dilahirkan oleh ibuku. Nah, itu kan bentuk penyesalan. Andaikan aku tidak dilahirkan oleh ibuku, ambil tanah andak ke kepala. Nah, itu kan dosa kecil, tetapi tiada dengan sengaja. Dan itu sidin menyebabkan sidin menyesal luar biasa. Berapa puluh tahun sidin menyesali Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nabi Adam memakan buah khuldi. Tapi sayyiatul mukarrabin hasanatul abrar. Kesalahan orang-orang yang dekat dengan Allah seperti Nabi itu adalah hasanatul abrar, kebaikan bagi kita. Jadi dosa kecil mereka yang mereka kerjakan dengan secara tidak sengaja tadi itu kesalahan, tapi adalah kebaikan bagi kita, bagi manusia. Ada hikmah di balik tersebut. Dan adalah banyak bilangan mereka itu sakati 2 laksa 4.000. Sakati 2 laksa 4.000. Nah, ini orang Bahari. Sakati itu berapa, Kak?
Udah tahu lah. Sakati berapa? Udah tahu juga. Sakati isi udah tahu. Aldi menyadar aja. Sakati 2 laksa. Nah, menurut salaksa berapa? Bajikir 7 laksa. Berarti 70.000 ya, 70.000. Berarti 2 laksa berarti 20.000 ya lah. 2 laksa 20.000. 4 berarti 24.000. Sakati berarti apa? Di atas 1.000 berapa? 100 setelah 124.000. Nah itu 100. Sakati itu 124.000. Banyaknya sakati 2 laksa 4.000. 124.000 banyaknya Nabi. Dan pada suatu riwayat 2 kati 2 laksa 4.000 berapa? 224.000. Tetapi di dalam kitab lain hendaknya kita jangan menghitung. Kalau kita menghitung dan menghinggakan, menjumlahkan atau mengatakan bilangan Nabi itu seini segini, takut-takutnya kada itu. Jadi hanya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu dengan bilangan Nabi itu kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi pendapat ulama, ini pendapat ulama, kada apa-apa kita mengikut. Jadi kita kada jadi masalah kalau salah, karena ini pendapat ulama. Maka yang pertama daripada mereka itu Nabiullah Adam, dan kesudahan daripada mereka itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang jadi pesuruh daripada mereka itu 315 orang. Berapa? 315 orang. Pesuruh artinya rasul. Nah, jadi yang sakati 2 laksa 4.000 atau 124.000 itu ada di antaranya itu rasul. Artinya pesuruh 315 orang. Dan yang keturunan kitab Allah yang diturunkan kitab kepada mereka itu hanya 8 orang, yaitu Adam, Nabi Adam, dan Syith, dan Idris, dan Ibrahim, dan Daud, dan Musa, dan Isa alaihim assalatu wassalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi 8 nabi inilah dan rasul, 8 nabi dan rasul ini yang kebagian mendapatkan diturunkan kitab. Dan yang mempunyai syariat daripada mereka itu 7 orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan Syith alaihissalam, dan Idris alaihissalam, dan Ibrahim alaihissalam, dan Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalatu wassalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mempunyai syariat. Nabi kita mempunyai syariat, tapi Nabi kita tuh syariatnya mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sekalian Nabi itu daripada bangsa Ajam, melainkan 5 orang juga daripada Arab. Dan kata setengah Nabiullah Adam alaihi ajmain dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang mengatakan 2 aja gitulah, dan Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Bermula fardu atas segala yang akil balik mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia, daripada anak cucu Adam manusia. Nabi itu manusia. Apa yang kita baca tadi? Harus bagi rasul a'radul basyariyah, berperangai manusia, makan, minum, tidur, kawin. Nah, itu menunjukkan kawin, makan, minum, tidur, ke pasar. Nah, itu menunjukkan Nabi kita itu adalah seorang manusia. Lalu ulama menambahkan, basyarun itu manusia, basyar.
manusia Abul Bashar. Siapa Abul Bashar? Nabi Adam alaihi salam. Abahnya manusia siapa? Abahnya manusia Nabi Adam. Abu Roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Roh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengetikatkan atau kita mengilmui, harus mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah manusia? Karena jangan sampai ada yang mengatakan bahwasanya Nabi itu adalah malaikat. Jangan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi itu adalah Tuhan. Ada yang mengatakan Nabi itu Tuhan, siapa? Nabi dikatakan Tuhan siapa? Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi itu malaikat, macam-macam. Jadi supaya jangan ada yang mengatakan Nabi itu Tuhan, Nabi itu malaikat. Nabi itu adalah manusia juga, cucu Adam, daripada anak cucu Adam. Lagi merdeka, lagi dilebihkan Allah Ta'ala daripada segala makhluk. Merdeka, bukan seorang budak, dan dilebihkan daripada segala makhluk. Nah, jadi ujar ulama basyarun lakal basar, Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwal yaqutu bainal hajari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah adalah manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Akan tetapi seumpama bak seperti mutiara. Yakut adalah batu permata di antara batu-batu kerikil. Di antara batu-batu kerikil itu ada batu mutiara. Nah, begitulah Nabi kita Muhammad, sama pada batu, ya Allah. Intan batu juga, akik batu juga, bulu safir batu juga, safir kuning batu juga, akik batu juga, intan batu juga, semua itu batu. Berkumpul dengan batu-batu biasa, batu kerikil, tentunya Nabi kita Muhammad SAW seperti itu. Ada banyak manusia, Nabi adalah lebih utama daripada manusia-manusia yang lain. Ialah bangsa Arab, lagi Quraisy, lagi Hashim. Nah, kenapa dinamakan dengan Hashim? Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Namanya Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf. Diperanakan oleh ibunya Aminah di Makkah. Tatkala genaplah umurnya 40 tahun, dijadikan Allah Ta'ala Nabi, lagi pesuruh kepada sekalian manusia, menyuruh masuk Islam. Titik setelah. Maka duduk ia di Makkah, kemudian daripada menjadi Nabi SAW 13 tahun lamanya. Imbah diutus, diturunkan wahyu, diangkat menjadi rasul, duduk di Makkah, bagana di Makkah selama berapa? 13 tahun. Sedikit jenang pengikut, 13 itu sedikit pengikut. Tapi banyak, artinya kan banyak nama menantang masih. Kemudian maka berpindah kemana? Ia ke Madinah, maka duduk ia di Madinah 10 tahun. Nah, banyak pengikut sih dia. Maka orang Madinah tuh bahasa wahini itu welcome. Nah, welcome itu artinya apa? Menerima, ya telah itu bahasa wahini. Welcome, menerima. 10 tahun membawa segala manusia masuk kepada agama Islam. Dan perang Sabil ia dengan kafir dan munafik, menyuruh masuk agama hingga nyatalah dengan dia agama Islam. Dan genaplah umurnya 63 tahun. Maka kembali ia ke rahmatullah daripada negeri yang fana kepada negeri yang baqa. Dan ditanam ia di Madinah, adalah kubur yang maha mulia itu di Madinah. Bermula kejadian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terlebih baik, tiada celak di dalamnya, baik rupanya putih
warnanya putih ke kemerah-merahan, baik rupanya. Tidak ada yang mengalahkan kegantengan, kebagusan rupa Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Yusuf buas juga, tapi Nabi Yusuf itu kalah kegantengannya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi Nabi Yusuf kegantengannya itu lil mahabbah, karena setiap kali orang memandang beliau tuh timbul rasa cinta, timbul rasa ingin memiliki. Kecintaan kan mau memiliki. Tetapi kalau orang memandang Rasulullah, kegantengan Rasulullah itu lil haibah, ganteng tapi timbul wibawanya. Wibawa itu artinya apa? Wibawa. Kami wibawa oleh berwibawa, segan orang. Kalau sudah wibawa, maka bagi kita yang berparak memandang segan orang. Wallahu a'lam bishawab.